Pak Zaid ini unik ya. Kalau ikan-ikan di akuarium itu biasanya ikan hias. Kalau dia ikan bawal, ikan gurame di akuarium. Beneran nih saya pernah ya, bener ya. Itu ikan apa mujair apa gurame ini? Sekarang nyari ikan lohan. Oh, sekarang nyari ikan lohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di tayangan FG Talk, di mana FG Talk menghadirkan pembicara-pembicara yang bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak ngobrol tentang berbagai hal yang ringan-ringan dan santai-santai, tapi tetap punya tujuan yang kita nggak tahu tujuannya apa. Nanti tunggu aja tujuannya, biasanya ada di akhir episode. Pada kesempatan FG Talk hari ini, kita ditemani seorang tamu yang tidak asing khususnya bagi siswa SMA Future Gate. Apalagi ketika dia pernah belajar di SMA Future Gate sampai tuntas. Kalau nggak tuntas ya asing tentunya. Orang misalkan baru masuk 1 semester terus dia keluar, jadi kan nggak tuntas. Nah, beliau ini sudah pernah mengajar di SMA Future Gate sejak cukup lama. Kita tanya sama beliau sejak kapan beliau mengajar di SMA Future Gate. Selain mengajar, beliau juga cukup lama berada di pesantren atau khususnya bagi siswa boarding. Pak Zaid, silahkan dibuka maskernya. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, ganteng kan Pak Zaid, luar biasa. Dari dulu mukanya selalu tampak awet muda, ya. Ini mungkin gara-gara sabunnya Shinzui, jadi bikin awet muda. Sama suka pakai masker bengkoang, mau nggak? Gimana kabarnya Pak Zaid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Pak Zaid ini bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Pak Zaid ini siapa, dari mana, kok tiba-tiba ada di sini? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zaid, ya. Alhamdulillah, Ana Allah takdirkan bisa mengajar dan bergabung bersama teman-teman di SMA Future Gate ini. Ya, kurang lebih sudah 6 tahun ya. Saya ingat anak masuk ini bareng Pak Dimas ya, bareng Pak Dimas ya, jadi kurang lebih 6 tahun lah. Alhamdulillah anak dikaruniai 2 orang anak, 1 istri ya, tinggal di Bekasi Rawalumbu, dan anak sebagai posisi anak di sini sebagai musyrif dan guru dunia. Ya. Satu lagi dong, apa? Pembina OSIS dan pembina OSIS. Jadi beliau adalah orang yang paling dicari oleh anggota OSIS karena beliau pembinanya ya. Tidak dicari oleh ibu-ibunya anggota OSIS ya. Karena ibunya anggota OSIS pasti akan nyari sayur biasanya, nyari ikan, nyari ayam, dibandingin nyari Pak Zaid. Yeah. Nah, Pak Zaid ini sekarang kita kan aktivitasnya online, ngajar online, di boarding juga online, terus kegiatan-kegiatan yang lain sifatnya dilaksanakan melalui tatap muka yang berhadapan dengan laptop atau handphone. Selama pandemi ini Pak Zaid ini aktivitasnya apa aja, Pak Zaid? Selama pandemi, ya anak di samping apa di mengajar. Oh, ya. Di samping. Di samping, berarti nggak ngapa-ngapain, atau di samping doang gitu. Ya, kewajiban utama yaitu mengajar ya. Kita mendapatkan jadwal dari Bapak Kiet tentunya. Dari pagi sampai zuhur kita mengajar ya. Kemudian sisanya ya merawat motor ya Pak. Oh, ngerawat di rumah sakit. Ya, ya kan dirawat. Ya, ngerawat hewan peliharaan ya. Hewan peliharaannya apa Pak Zaid? Ya ada di rumah lah, ikan-ikan akuarium ya. Pak Zaid ini unik ya. Kalau ikan-ikan di akuarium itu biasanya ikan hias. Kalau dia ikan bawal, ikan gurame di akuarium. Beneran nih saya pernah ya, bener ya. Itu ikan apa mujair apa gurame ini? Sekarang nyari ikan lohan. Oh, sekarang nyari ikan lohan. Terakhir saya ke rumah beliau, waktu itu rumahnya itu ada ikannya tuh, ada akuariumnya. Di akuariumnya kira kan gepi gitu ya, atau misalkan koi ikan-ikan hias lah gitu lah. Pas lihat ikan-ikan pancingan. Soalnya kalau beli ikan gepi itu biasa baru beli besok mati, 2 hari 3 hari mati. Kemudian beli ikan yang tahan banting sekalian. Memang beliau senantiasa mengangkat harkat dan derajat ya. Hewan-hewan yang tadinya dianggap kastanya rendah diangkat sama beliau di akuarium coba ya.
Jadi selain ngajar, sekarang ngerawat ikan-ikanan juga. Iya. Terus belakangan juga sedang menekuni untuk aktif di dunia sepeda motor dan sepeda. Iya. Oke. Terus apa lagi aktivitasnya? Ada bisnis nggak bisnis? Ya bisnis paling saya tekunin kredit handphone. Kredit handphone ya. Saudara-saudara atau teman-teman yang inspirasinya dari mana itu Pak Zaid? Kok bisa kepikiran kredit handphone gitu? Dulu ada teman saya pengen punya handphone. Sebut aja namanya. Iya, Pak Dimas. Itu pertama kali ya. Pertama kali teman saya yang kredit sama saya itu. Nah, semenjak itu sampai sekarang jadi tambah banyak nih yang kredit ya. Masya Allah. Alhamdulillah ada aja ya gitu ya. Ada barokahnya. Selesai nambah lagi 3 orang. Selesai nambah lagi 4 orang. Sekarang ada berapa orang yang lagi kredit? Nggak usah disebutin kali itu, kasihan. Kira-kira ada 10 lah. Ada 10 orang, berarti ada 10 orang yang duitnya muter-muter ya di situ ya. Masya Allah, itu totalnya mungkin udah 2 digit kali ya angkanya. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau kredit handphone, kredit ke Aku Zaid, bukan Aku Lak. Ya, Aku Zaid. Ya, aku Zaid, bukan Aku Lak. Nah, kemarin kita sempat nih lihat nih di beberapa postingan-postingan WA-nya nih, karena kan kita guru ya sama bareng dengan Pak Zaid itu guru, jadi beliau sempat melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan, ya, dimana sering kali ngechat sesuatu ya. Yang terakhir itu ngechat sepedanya sendiri, ngechat sepeda sendiri. Jadi memang punya ketekunan yang secara spesial itu dilakukan kepada kendaraan-kendaraan yang beliau miliki. Dan memang beliau ini orang yang paling awet selama saya kenal beliau ya, ketika merawat sesuatu. Benar-benar dirawat, benar-benar dijaga. Itu handphone ya, kalau bisa itu anti goresnya 10. saking takut apa namanya? Takut rusak ya. Jadi anti gores. Jadi bukan Gorilla Glass ya, Godzilla Glass ya, saking takut pecah. Nah, gimana itu kok bisa ada ketertarikan buat ngecat sepeda motor juga, spakbor kadang dicat-catin juga. Kenapa tertarik buat melawan hal seperti itu? Jadi seperti ini Pak Ji, saya termasuk orang yang nggak betah ngelihat kotor, rusak atau cacat gitu. Jadi selama barang itu bisa dilihat sama saya dan saya bisa mempelajari caranya untuk memperbaiki atau merestorasi barang tersebut, saya akan lakukan gitu. Jadi kemarin itu ceritanya saya berniat ingin menjual Vixen ya. Agar Vixen itu laku di harga tinggi, saya cat lagi reviewnya sama spakbornya. Nah kemudian saya dapat rezeki sepeda Sky Komis itu ya. Saya lihat, wah ini kurang bagus ini. Sekalian aja gitu ya. Dicat juga ya. Dicat juga ya. Maka alhamdulillah ya. Karena kalau kita rawat, dia akan menampakkan keindahan. Dilihatnya enak gitu Pak Ji. Dipakainya juga seneng gitu. Jadi kalau transaksi sama Ustadz Zaid, jangan khawatir, pasti barangnya bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli rumah, dicat dulu rumahnya sama beliau, baru dijual. Iya kan? Kalau lihat mebelnya belum bagus, bisa minta dulu. Pak Zaid request dong, semua dicat kan, dicat ulang baru dijual sama beliau. Tentu harganya berbeda karena kan sudah dicat ulang ya kan, sudah di repaint, sudah direkondisi ya. Nggak betah ngelihat sesuatu yang kotor karena beliau juga di sekolah sempat diamanahkan sebagai sosok yang memperhatikan kebersihan di lingkungan SMA Future Gate ya, baik itu di asrama ataupun berada di situasi KBM ya. Ini karena situasinya cukup panas ya. Gimana kalau kita minum dulu? Boleh. Kita minum dulu. Ini ada produk sponsor yang alhamdulillah pamnya nyala nih. Kita bisa minum ya. Ini ada produk sponsor yang bisa diminum nih Ustadz Zaid, silakan diminum. Ini gratis. Katanya di sini kocok dulu sebelum diminum. Saya dikocok dulu. Maksudnya ini yang dikocok ya, bukan orangnya yang ngocok ya, tapi ada susu kurma dikocok terlebih dahulu. Susu kurma Abu Zikri. Susu kurma Abu Zikri ya, bisa dipesan di Instagramnya @susukurma_Abu Zikri. Langsung aja diminum, gak usah nungguin saya ngomong. Iya, emang saya lagi kenalin produk ya, Bapak minum aja gak apa-apa. Ini varian rasanya ada susu kurma Oreo dan susu kurma aja. Nah, susu kurma Abu Zikri ini menggunakan kurmanya kurma Sukari. Jadi memang sudah manis langsung dari bahan
yang akan digunakan sebelum dibuat sebagai susu kurma. Bukan kurma curah. Ya, itulah mengapa kita belinya 2 yang kecil-kecil. Ya, selain enak, cukup insya Allah. Ya, bukan karena kenapa-napa. Kita cobain dulu susu kurma Abu Zikri, masya Allah. Kita cobain Ustaz Zaid, nggak usah pakai tos lah ya. Iya. Enak. Enak Rasa susu sama rasa kurma. Susu kurma Abu Zikri. Rasa kabel. Rasa kabel. Kabel kagak beli. Masya Allah, kalau ngomong-ngomong tentang susu, ngomong-ngomong tentang kurma, kita dihadapkan pada bulan Ramadan seperti Masya Allah. Ya. Kira-kira menurut Pak Zaid ini, gitu ya, karena Pak Zaid ini juga kan kita kenal sebagai seorang dai, ya, seorang yang menyampaikan ajaran dakwah kepada masyarakat umum. Mengingat beliau juga lulusan dari LIPIA Jakarta, ya, Fakultas Syariah. Nah, dalam menyambut bulan Ramadan ini, atau misalkan ini tayangnya di bulan Ramadan ya, persiapan-persiapan apa yang dilakukan sama Ustadz Zaid biasanya? Atau Pak Zaid, tadi nggak konsisten nih, Ustadz apa Pak ya? Pokoknya di antara dua itu lah ya. Apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pak Zaid dalam menyambut bulan Ramadan atau berada di bulan Ramadan itu sendiri? Pribadi aja, secara pribadi. Ya, tentunya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, ya kita kan tahu semua ya bakal kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia. Ya kita hadapi dan kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita lihat perkataan para ulama, kita melihat persiapan mereka mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan ilmu tentunya ya Pak, dengan ilmu, dengan taubat sebanyak-banyaknya, dengan istighfar, dan dengan bekal-bekal yang bisa kita persiapkan sebelumnya. Contoh misalkan dari kurmanya ya. Latin istri yang manis. Beda ya. Beda. Tambah kuat puasanya. Berarti puasa sampai isa. Tambah kuat puasanya. Masya Allah. Ya seperti itu Pak. Jadi mempersiapkan dengan ilmu tentunya. Jadi sebelum bulan Ramadan tiba atau ketika bulan Ramadan tiba, hendaklah kita menjadikan momen tersebut untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Betul. Karena banyak taklim biasanya ya di bulan-bulan Ramadan itu yang digelar secara gratis dan digunakan seluas-luasnya bagi kaum muslimin. Yang nomor 2, perbanyak taubat dan istighfar. Ya, mudah-mudahan bisa mengampuni dosa kita setahun yang lalu ya. Terus yang nomor 3, mempersiapkan secara hal-hal yang mendukung itu Pak. puasa Betul, kita supaya kuat. Supaya ya, tadi kuat. makan kurma. Ya, makan buka puasa pakai yang manis-manis gitu ya, sunnah. Kalau yang wajib gorengan. Enggak ya. Sunnah. Kurma sunnah. Bawang wajib. Buat orang Indonesia, kalau buat orang Arab sih enggak. Ya. Jadi tadi ya, sarana-sarana yang mendukung untuk bulan puasa kita semakin optimal dalam pelaksanaannya. Betul. Terus apa lagi Ustaz Zaid? Mungkin ada tips apa lagi yang bisa dituangkan dalam menyambut bulan Ramadan selain tadi? Abdul belum. Gak apa-apa, nanti pause ini. Dikat. Boleh contekan? Ya gak apa-apa, lihat contekan dulu. Apalagi ya? Yang menurut ente aja. Fisik. Olahraga juga. Gitu. Olahraga ya. Masuk. Ini potong ya. Terus nanti ya udah nggak apa-apa langsung. Nah, udah langsung aja. Ya, olahraga gitu. Olahraga ya. Penting itu ya. Karena al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, insya Allah. Biasanya kalau Pak Zaid ini olahraganya apa? Saya bersepeda. Jadi udah olahraga paling minim cedera ya. Sedikit sekali ya kita bisa cedera karena bersepeda ya. Dari mana? Rawalumbu Tambun, Rawalumbu. Rawalumbu FG. Oh, Rawalumbu FG. Jembatan 1 ke 9. Balik lagi ke 1. Pulang. Nah, udah. Sehari setengah jam cukup. Ya, daripada pas bulan puasa setengah jam cukup ya? Cukup. Ya. Jadi untuk menjaga kebugaran fisik kita selama bulan Ramadan. Betul. Ya, dan menambah semangat kita. Betul. Oke, terakhir nih Pak Zaid, ada nggak pesan bagi teman-teman FG Talk dan juga khususnya bagi warga SMA Future Gate tentang bagaimana seharusnya kita agar ibadah kita di bulan Ramadan itu baik siangnya dan malamnya itu optimal? Nah, mungkin Pak Zaid bisa memberikan
pesan-pesan atau apa namanya hal-hal yang mudah tapi punya manfaat yang luar biasa besarnya. Apa Ustaz Zaid? Silakan. Gimana ya? Jangan tahu Rul, tonton bola ya Rul. Ngeblank nih kelamaan. Potong Rul ya. Iya, nggak apa-apa, ngomong aja. Nanti dipotong-potongin nanti. Menurut Pak Haji gimana? Yang pertama mungkin jangan lupa makan sahur gitu supaya kuat menghadapi gitu Kayak lagi kelakar berdua aja. Enggak usah sering. Iya. Terus buka jangan terlalu berlebihan. Nanti takutnya nggak kuat buat sholat taraweh gitu. Terus maksimalkan sholat taraweh karena itu cuma ada di bulan Ramadan, di bulan lain nggak ada gitu. Terus sholat taraweh di bulan Syaban nggak ada gitu. Siap Rul. 3 ini cukup sama baca Quran. Iya. Gitu. Iya, Dah itu aja. Pesan anak ya. Yang pertama mungkin yang pertama makan sahur, karena makan sahur ini memiliki kekuatan bagi orang yang berpuasa ya di siang harinya, terutama makan yang manis-manis ya. Kemudian malamnya buka jangan terlalu berlebihan ya, ntar begah ya, mau salat tarawehnya begah, apalagi kalau dijadwalin imam taraweh ya bisa begah ya. Cukup minum air hangat ya, air hangat baru sholat maghrib ya, air hangat kurma sholat maghrib baru baru boleh makan yang berat-berat seperti nasi dan yang lainnya. Nggak usah kalap lah ya. Ya nggak usah kalap, jangan kayak orang mau balas dendam ya. Apa aja dimakan ya, jangan seperti itu. Terus perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran ya, syukur-syukur bisa hatam 15 kali ya Pak. Masya Allah. Atau 10 kali. Atau minimal 1 kali. 1 kali dalam bulan Ramadan ya. Satu bulan Ramadan itu udah maksimal lah ya. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan karena kedatangannya sangat ditunggu-tunggu ya, dan juga kepergiannya sangat dirindukan kalau misalkan sudah pergi bulan Ramadan. Ya, jadi mungkin itu aja teman-teman. Episode FG Talk kita pada kesempatan hari ini bersama dengan Pak Zaid. Sebetulnya nama Pak Zaid itu bukan Zaid ya, namanya adalah Sayyid Kutub. Ya, cuman lebih familiar oleh para siswa, oleh teman-teman di SMA Future Gate itu adalah namanya Pak Zaid, atau dipanggil sama teman-teman siswa itu dipanggilnya sebagai Ustadz Zaid. Demikian FG Talk kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memaksimalkan potensi ibadah puasa kita pada bulan Ramadan hari ini. Karena betapa banyak orang-orang yang tahun kemarin Ramadannya tidak maksimal, tapi Allah telah memanggil dirinya lebih dahulu. Maka kita yang masih ketemu Ramadan hari ini, jangan sia-siakan untuk dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Zaid atau Ustadz Zaid atas kesempatannya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai maskernya lagi. Protokol kesehatan masih berlaku.